Tuhan yang terdapat di dalam Kisah 1 ayat 8. Saya mengambil ayat ini, minggu-minggu ini masih dalam minggu ketuangan atau pencurahan Roh Kudus. Minggu-minggu pencurahan Roh Kudus. Gereja-gereja lain dalam tayangan televisi mereka bawa firman Allah ini berkenaan dengan tercurahnya janji dari Tuhan. Roh Kudus dijanji oleh Tuhan. Dan inilah juga kami akan lanjutkan. Kisah 1, untuk tidak panjang lebar, saya mengambil aja Kisah 1 ayat 8. Ini sebagai pesan Tuhan. Waktu mau naik ke sorga, Yesus pesan betapa pentingnya Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam ayat 5, tidak lama lagi. Berapa lama untuk murid-murid dan untuk kita adalah untuk sekarang-sekarang ini. Roh Kudus untuk kita pada hari-hari ini. Bukan untuk tunggu besok, memang. Bisa besok, bisa. Segala waktu bisa. Berdoa dalam Roh Kudus setiap waktu dan ketika. Kita akan bisa alami dan rasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kisah 1 ayat 8. Yang bunyinya demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini kegunaan daripada Roh Kudus. Kamu akan menerima, kita akan terima kuasa. Terima akan kuasa daripada Tuhan. Kalau Roh Kudus turun. Kalau kita menikmati pencurahan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kuasa itu. Dan kuasa itu akan membuat kita berani. Amin. Kuasa itu membuat kita berani. Kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Kita akan saksi. Boleh memancarkan cahaya. Terang Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kita pancarkan terang kasih Yesus. Kita memiliki kasih daripada Tuhan. Dan kasih daripada Tuhan itu akan bercahaya dalam kehidupan kita. Dan bisa dilihat oleh orang-orang lain. Tapi bagaimana bisa terang daripada Kristus itu bisa dilihat orang? Di sini dikatakan, kamu akan beroleh kuasa. Sebelum kita akan memancarkan terang, menyinarkan terang itu kepada orang lain, saya akan membawa beberapa istilah di sini. Firman Allah dari bahasa Yunani. Kamu akan beroleh kuasa. Di dalam bahasa Yunani, kuasa itu adalah dikatakan dunamos. Dunamos itu dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa kita di Indonesia terpecah 3.
Dunamos ada 3, yaitu salah satunya biasa istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau kita baca di dalam kamus, salah satu istilah dinamis. Kamu akan beroleh dinamis, jiwa semangat, jiwa berani. Itu Tuhan janji. Kamu akan beroleh jiwa berani, jiwa dinamis. Oh, ini anak-anak Tuhan ada di belah kapal, jiwanya berani. Amin. Berani bersaksi, tidak takut. Bersaksi kepada orang lain, tidak takut. Bersaksi dengan berani, jiwa dinamis. Itu artinya dunamos dalam bahasa Yunani. Tapi dalam bahasa kita di Indonesia disalin dinamis. Bahkan ada kata lain lagi. Selain dinamis, kita boleh, ya saya belum ada motor, tidak ada. Mobil tidak. Yang kita kenal dinamo. Di dalam motor, di dalam mobil ada dinamo, ada aki. Amin. Ini istilah dalam bahasa Indonesia. Satu dalam bahasa Indonesia dinamis, berjiwa berani, berjiwa semangat, mendidik, jiwa berapi-api, hebat. Ini pula kapal jiwanya berapi-api, jiwanya meluap-luap. Kalau berbaku lompat, hebat itu. Berjiwa dinamis. Dan istilah kedua, dinamo. Dinamo, saya baca dalam kamus, itu adalah satu alat yang ada di mobil, di motor. Dan kalau tidak ada dinamo, maka pada saat-saat yang tertentu, motor itu bisa menyalakan lampu. Jadi dinamo adalah bekerja untuk membuat supaya lampu-lampu bersinar. Biar jiwa dinamo. Hidup kita berjiwa dinamo. Memancarkan cahaya. Pancarkan terang kasih Kristus kepada siapa saja. Amin. Kita berjiwa dinamo. Pancarkan. Biar kiranya kuasa dinamo ada di dalam kehidupan kita. Bisa memancarkan cahaya. Bisa memancarkan terang. Lampu-lampu. Hidup kita bagaikan lampu-lampu yang bersinar. Kepada dunia gelap ini. Dunia ini gelap. Banyak dosa. Banyak kejahatan. Ada banyak pembunuhan. Ada banyak ya macam-macam dosa. Kejahatan terjadi di dalam kehidupan manusia di bawah kolong langit ini. Sebab itu, dalam beberapa minggu kemarin, kami bawa, kenapa dunia mengalami suatu penderitaan. Dunia, di ujung-ujung dunia ini mengalami penderitaan. Itu adalah peringatan. Adalah teguran firman Allah. Supaya kehidupan manusia kita ini boleh sadar. Dunia kita ini sudah jahat. Karena sudah dunia jahat, bertobat kita yang ada di dalam dunia ini. Bertobat. Saya tidak akan gali ayat itu. Kita bertobat. Di dalam ayat 37 di sana dikatakan. Terjadinya penderitaan. Situasi corona yang terjadi tidak lain peringatan Allah. Itu peringatan.
Tuhan tegur manusia kita agar supaya bertobat dari segala perkara hidup yang lama, bisa rubah kehidupan kita. Ada dua macam, di mana Tuhan mengizinkan situasi corona yang terjadi. Tidak lain karena kasih setia Tuhan ada di dalamnya. Dan kedua, Tuhan menegur. Tidak mengapa hanya setilan saja. Ayub 37. Ayub 37. Yang berapa minggu kemarin belum datang hadir. Ayat 9 saja. Atau kita baca perikopnya, ayat 36, pasal 36. 36 bukan ke 37. Perikop daripada Ayub 36. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Penderitaan, sengsara yang terjadi sampai di seluruh pelosok-pelosok dunia ini. Negara-negara manapun, negara besar, negara kecil, negara adik kuasa, negara-negara kita yang kecil, ditegur oleh Tuhan. Bertobat. Ini sengsara, penderitaan yang diizinkan oleh Allah. Rata-rata dunia mengalami penderitaan. Bukan saja manusia biasa. Ditayangkan ada beberapa dokter yang korban karena corona ini. Tidak lain teguran Tuhan. Manusia pintar, cendekiawan, tidak akan mampu, tidak akan bisa membantah peringatan Tuhan selainnya bertobat. Amin. Selainnya bertobat, semua manusia pintar, manusia bodoh harus menghadap hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Oleh penderitaan, oleh sengsara, oleh penyakit yang menyebar ke seluruh dunia ini. Penyakit yang menyebar. Sehingga kita dianjurkan menurut protokol kesehatan. Agar supaya mengikuti protokol kesehatan. Kiranya protokol kesehatan ini, peraturan ketetapan yang diputuskan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Menyimpang sedikit ya. Dalam perikop tujuan sengsara ialah pertobatan. Lantas ayat 9. Maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka. Kita diingatkan dari perbuatan. Segala kelakuan manusia kita di dunia ditegur, diingatkan oleh Tuhan. Kita mengerti ayat-ayat ini. Ia memperingatkan, Tuhan memperingatkan manusia kepada perbuatan-perbuatan mereka. Dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran. Kita harus buka ajaran. Apa yang Tuhan kehendaki, kita hati terbuka. Jangan kita tutup hati kita. Kalau ditegur Tuhan, biar terima. Amin. Ditegur Tuhan, terima teguran Tuhan. Jangan kita melawan. Dunia jangan melawan. Kalau dunia melawan, Tuhan izinkan lagi pentungan yang lebih parah. Dipentung Tuhan.
dan menyuruh mereka berbalik kepada kejahatan. Menyuruh manusia kita supaya bertobat, berbalik berbalik dari kejahatan. Pasal 37 saya baca. 37 ayat 13. Mengulangi karena banyak yang belum mendengar ayat ini. Mengapa dipentung oleh Tuhan peringatan? Ayat 13. Ayub 37 ayat 13. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi bumi. Isi bumi dipentung. Apa artinya dipentung? Dicemati, dipukul. Tuhan pentung bumi ini. Segala bangsa dipentung, dicemati oleh Tuhan. Baik untuk menjadi pentung bagi isi bumi, maupun untuk menyatakan kasih setia. Dari pentungan, dari cemeti, tidak lain berisi mengandung kasih setia Tuhan. Amin. Kalau anak kita pentung, anak kita nakal, kita pentung. Kita cambuk, jangan bikin begitu. Jangan kedua kali, ketiga kali. Jadi orang tua pentung, orang tua cemeti. Nah, isi bumi ini dipentung oleh Tuhan. Dan tidak kira-kira sampai orang pada panik-panik. Aduh Tuhan tolong, ini berat banget. Penderitaan manusia itu pentungan Tuhan, peringatan Tuhan, supaya kita berbalik dari kejahatan-kejahatan. Ini sudah menyimpang jauh. Kita kembali saja ya. Ini maksud dari pentungan Tuhan, penderitaan yang diizinkan Tuhan. Kita kembali dalam Kisah 2. Saya sudah berkata tadi, dua istilah ya. Jiwa dinamis, Kisah 1 ayat 8. Istilah ketiga, pertama jiwa dinamis, berjiwa semangat, berjiwa berapi-api, sehingga ada nyanyian. Api Kristus sudah menyala. Kemarin gereja-gereja saya lihat di tayangan, api Kristus. Mereka nyanyi api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Ini jiwa mendidik kita. Jiwa berapi-api dari kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya. Yang kita tahu, yang kami tahu, kita sudah datang pada Tuhan, bertobat. Kita sudah bertobat. Dan biar jiwa berapi-api. Tinggalkan segala perkara lama. Perbuatan-perbuatan lama kita sudah tinggalkan. Kita menjadi hidup yang baru. Terang dari Kristus. Api Kristus sudah menyala dalam kehidupan kita. Terus istilah yang ketiga. Istilah yang ketiga dalam bahasa Indonesia. Dunamis, dunamos. Jiwa dinamis, berjiwa dinamo, motor ada dinamo, mobil ada dinamo, biar kehidupan kita juga ada bagaikan dinamo ada di dalam hati kita. Kalau dalam hidup kita ada dinamo, Roh Kudus, maka kita memancarkan cahaya kebenaran. Pancarkan cahaya kasih Kristus, kebenaran apa yang ada di dalam kita, kita pancarkan kepada dia. Istilah ketiga, dinamit. Jarang memang didengar. Kalau dinamo, ya setiap
punya mobil, orang yang punya motor sudah tahu dinamo. Tapi dinamit, apa itu dinamit? Kalau ada yang tahu dinamit. Dinamit suatu alat yang bisa menghancurkan batu-batu yang besar dan kecil yang ada di gunung-gunung. Bawa dinamo. Bawa dinamit, maaf. Bawa dinamit. Maka dengan dinamit, alat ini bisa menghancurkan batu-batu keras yang ada di gunung-gunung. Gunung-gunung yang berbatu-batu. Dihancurkan oleh dinamit. Dan biar kehidupan kita, ya memang secara manusia, sulit untuk kita boleh rasakan berjiwa dinamit. Kita lihat saja contoh. Ada beberapa contoh. Mereka punya jiwa dinamit dalam kehidupan. Kita maju saja. Kisah 2. Hebatnya khotbah daripada Petrus bagaikan dinamit. Firman Allah yang dibawa, diuraikan dan dipecahkan atau dijelaskan oleh Petrus seperti dinamit. Itu firman Allah yang dibawa, yang dijelaskan oleh Petrus bagaikan dinamit. Mengapa kami katakan pidatonya, khotbahnya seperti dinamit? Kita baca saja. Ayat 14. Kisah 2 ayat 14. Mulai ayatnya dulu, ayatnya di atas. Ayat 12, 13, dan 14. Kisah 2 ayat 12, 13, 14. Sayang, tidak bisa ditayangkan seperti biasa lewat proyektor. Ayat 12. Ini bahasa-bahasa roh, dibantah, ditantang. Ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Itu orang-orang mendengar murid-murid berbahasa-bahasa roh. Mereka katakan, apa artinya? Apa maksudnya? Mengapa mereka berbahasa-bahasa? Bahasa kita mereka ucapkan. Bahasa saya mereka ucapkan. Bahasa saya juga mereka ucapkan. Mereka bingung. Dalam ayat-ayat di atas, mereka kebingungan mendengar bahasa-bahasa. Bahasa-bahasa yang dari jauh bisa diucapkan oleh rasul-rasul. Mereka bingung. Mereka katakan, apa maksudnya? Apa artinya? Mereka berbahasa-bahasa kita. Selanjutnya, ayat 13 bagian B. Selain mereka bingung mencari apa maksudnya, yang lain membantah. Ayat 12 bagian B. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka lagi mabuk. Mereka mabuk anggur manis. Mereka menuduh, menyangka mereka sudah minum minuman anggur manis. Jadi mereka kacau. Mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak menentu. Mereka rasa tidak menentu. Padahal bahasa-bahasa yang diucapkan adalah bahasa-bahasa yang hebat, yang teratur, yang rapi.
diucapkan dengan rapi, bukan dikarang-karang. Rasul-rasul bukan mengarang-ngarang bahasa-bahasa, tetapi bahasa itu dikaruniakan Allah Roh Kudus dalam hati dan kehidupan mereka. Tuhan karuniakan bahasa-bahasa roh. Itulah saudara. Lantas karena dibantah, ditantang oleh orang lain, ayat 14. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 murid dan dengan suara nyaring, suara gamblang si Petrus. Ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi," ayat 16, "itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel." Kejadian ini, murid-murid mengucapkan bahasa-bahasa adalah telah dinubuatkan, telah difirmankan ratusan tahun yang lalu oleh Nabi Yoel. Nabi, ada seorang nabi sudah menubuatkan dan menyampaikan nanti. Ayat 18. Ayat 18. Si Nabi Yoel, dia sudah nubuatkan. Ayat 17, bukan 18. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Itu ayat 17, penjelasan daripada Rasul Petrus. Itu sudah dinubuatkan, sudah disampaikan oleh seorang nabi. Yang kita tahu, orang Yahudi tahu, ada seorang nabi yang bernama Nabi Yoel. Dia sudah bernubuat bahwa pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Itu sudah dikatakan oleh Nabi Yoel. Mereka tahu, tapi hati mereka keras. Hati orang-orang ini keras, membantah. Mereka mabuk. Mereka mabuk. Lalu Petrus katakan, kami tidak mabuk. Kami tidak mabuk, tetapi adalah kegenapan janji firman Tuhan hari-hari ini. Dan sekali lagi ayat 37 sebagai pengunci. Kejadian 2 ayat 37. Kejadian 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka berkata pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini penjelasan daripada Rasul Petrus, membuat mereka hati terharu, dikecam, ditegur oleh Rasul Petrus, dan firman Allah yang dibawa disampaikan merubah hati daripada orang-orang Yahudi.
Jadi firman Allah, khotbah dari Petrus bagaikan dinamit, merubah, bukan menghancurkan, tetapi merubah, menjamah hati daripada hati orang Yahudi yang keras. Hati keras dirubah, dijamah oleh firman Allah yang disampaikan oleh Petrus.